Halo kawan, apa kabarnya? Semoga kalian tetap jag-jago ringkas dan selalu gede milik ya. Di video kali ini saya akan mengulas kembali sebuah alur cerita dari film yang berjudul Sugar Daddies yang dirilis pada tahun 2014. Di mana dalam film ini menceritakan tentang seorang mahasiswi cantik yang terpaksa menjadi cengceman aki-aki omeyanin bocut demi mendapatkan uang untuk biaya kuliah serta membayar hutang keluarganya. Bagaimana kelanjutan cerita dari film ini? Kita simak bersama-sama. Oke, film diawali dengan diperlihatkannya seorang wanita cantik, putih bersih berusia 21 tahun namun sudah jebol yang bernama Kara. Sesuai dengan namanya, meskipun tidak menggunakan parut kelapa, ia sangat putih dan kental. Hehe. He wanted me to leave my dad's birthday party. Ia merupakan anak tunggal yang terlahir dari keluarga sederhana yang lumayan berkecukupan lah ya, di mana ayahnya yang bekerja sebagai seorang mekanik di sebuah bengkel mobil milik Wantur dan seorang ibu yang hanya mengurusi pekerjaan rumah tangga. Jadi tugas ibunya mah cuma gegero sama nyisikan sangu ya. Hehehe. Thing is, easy money. Dan diketahui jika ia adalah seorang mahasiswi Fakultas Hukum di salah satu universitas ternama yang berada di Cigondewa. Selama berkuliah, ia tinggal di asrama kampus bersama teman satu kamarnya yang bernama Sauna. Demi mendapatkan uang jajan tambahan, ia rela bekerja paruh waktu sebagai seorang waiter di salah satu pub yang berada di daerah Banjaran, di mana pacarnya yang bernama Justin sok ngalongok sekedar untuk melepas kangen dan beradu congor meskipun bahamnya bau bako mole. Selesai beradu congor, Kara yang sedang ngentepan duit dihampiri oleh bosnya. Dan di sini bosnya pun mengatakan jika Kara diberhentikan dari pekerjaannya karena kondisi finansial pub tempatnya bekerja sedang mengalami longsor. Longsor keuangan ya maksudnya, hehe. Esok harinya ketika sedang berada di kamar, Sauna pun memperlihatkan semua pakaian yang baru ia beli kepada Kara. Di sini, Kara pun menanyakan dari mana Sauna memiliki banyak uang untuk membeli pakaian yang harganya sangat mahal. 840 yuan together? Sauna pun memberitahu Kara dengan mengajaknya ke sebuah tempat di mana ia bisa mendapatkan uang banyak dengan sangat mudah. Malam harinya, ketika Kara sudah sampai ke tempat yang dimaksud oleh Sauna, ia pun direwaskan dengan penampakan di dalamnya, di mana banyak aki-aki omeanen dengan secara bubung kelekan sedang berlakentui ria bersama gadis-gadis muda yang sangat gurih. Karena belum terbiasa dengan suasana di sana, ia pun memutuskan untuk pulang duluan. Namun saat hendak ngalengkahkeun cokornya, ia digerowan oleh seorang aki-aki omeanen yang bernama Grant. Melihat kalau si Kara ini belum terlalu jebol, Grant pun menawarkan diri untuk membiayai semua kebutuhan finansialnya asalkan ia mau. Ya gitu ya, om bool om hehehe. Karena Kara pun belum berani untuk dituspol, ia pun memutuskan untuk pergi dari tempat itu. I appreciate your respect, Mr. Esok harinya, Kara yang mengunjungi rumah orang tuanya melihat ibunya sedang merasakan kapusing karena harus membayar hutang biaya pengobatan ayahnya yang sebelumnya dirawat karena mengalami kecelakaan. Well, it looks like we lost. Mengetahui orang tuanya sangat membutuhkan uang yang banyak, ia pun langsung menanyakan kepada Sauna tentang apa saja yang akan dilakukan jika ia menjadi cengceman aki-aki bocut. Sauna yang sudah kahot dalam bidang perublagan mengatakan jika Kara hanya perlu menemaninya sambil ngadengkak saat dipacek si Aki sampai bucat. Dan setelah itu si Aki bakal memberinya uang serta barang mahal lainnya. Hehe. One looks and feels the same. Say goodbye to all your problems. Singkat cerita, Kara yang terpaksa melakukannya demi uang, akhirnya bertemu dengan Grant. Sesampainya di dalam kamar, Grant pun mulai merawel-rawel tubuh si Kara, sampai grecek marmot pun akhirnya terjadi.
Selesai digerecek marmot, si Kara langsung diberikan sebuah amplop yang berisikan cek dengan nominal uang yang sangat besar. Dirasa bahagia bisa mendapatkan uang yang banyak serta barang-barang yang mahal dengan cara yang sangat mudah, Kara pun menjadi semakin liar untuk bertemu dengan Gren dan melakukan gerecek marmot. Go ahead. Did you guys have electric? And even though you're not willing to give me, Singkat cerita, pada siang harinya Kara yang mendatangi rumah Gren sedang merayu untuk melakukan gerecek marmot. Namun, tiba-tiba didatangi oleh ayahnya yang sudah mengetahui kalau anaknya ternyata menjadi seorang ublag. Melihat anaknya yang menjadi cenceman aki-aki, ayahnya pun kuku lutus dan langsung pergi. Kara yang kalap dengan kehidupan dunia, ternyata malah memilih si Gren karena telah memberinya banyak uang. Hingga di suatu malam, ia pun melayani si Gren bersama temannya yang bernama Lea. Kara yang merasa jangar setelah beradu congor dengan si Lea, memutuskan untuk pergi ke toilet sekedar untuk ongkek. Sementara si Lea meneruskan adegan gerecek marmotnya dengan si Gren. Namun si Gren yang tidak bisa mengontrol nafsunya, tanpa sadar telah mendengkek beheng si Lea yang menyebabkan si Lea susah bernapas dan modar ketika sedang diemplud. Kara yang kembali ke kamar luas melihat si Lea sudah terbaring dan tak bernapas. Leah, oh my god. Kara pun langsung mendatangi si Gren dan pada saat itu supir si Gren pun membawa jasad si Lea dari kamar tersebut. But I don't understand. She was just not she's drunk. very drunk. She's dead. Takut perbuatan itu dilaporkan ke polisi, Gren pun menyuruh anak buahnya untuk menculik si Kara dan menghabisinya. Saat Kara akan dihabisi, untungnya terselamatkan dengan kedatangan ayahnya yang langsung menyerang anak buah si Gren sampai tewas. Begitupun dengan si Gren yang hendak mencoba kabur ke luar negeri. Ia pun malah ditangkap oleh pihak kepolisian karena terbukti telah melakukan kejahatan. Di akhir film, Kara pun akhirnya terlepas dari dunia perublagan dan kembali hidup bahagia bersama kedua orang tuanya. Dan film pun selesai. Alright. Oke, jadi untuk para mahasiswi nih, ulah sok macam-macam ngeublak segala lah ya. Seberapa besar penghasilan ngeublak tidak akan sebanding dengan perjuangan orang tua yang sudah membesarkan maneh. Dan berharap maneh jadi orang yang sukses ya. Sakitu we ti pusat mah. Hehe. Oke, terima kasih untuk teman-teman yang telah sudi menonton video ini serta telah mensubscribe channel ini. Semoga kalian semua gede milik ya. Mohon maaf apabila narasinya rada ngacapluk saeutik, hehe, bingung soalnya. And see you next video.